Kita ini selalu diajarin untuk tidak boleh membicarakan keburukan orang, tidak boleh ngomongin orang. Nah, tadinya saya pikir ini hanyalah nasihat moral agar kita tidak menyakiti hati orang tersebut atau menyebarkan fitnah. Nah, namun setelah saya selami, makna dari nasihat ini adalah ternyata lebih banyak ditujukan kepada diri kita sendiri. Kenapa? Silakan kamu simak video ini. Perkataan kita adalah wujud atau manifestasi dari pemikiran kita. Saya ulangi lagi bahwa apapun yang kita katakan, percakapan yang kita lakukan itu merupakan perwujudan dari apa yang ada di dalam pikiran kita, pemikiran kita. Ya, pemikiran ini sendiri berasal dari suatu proses yang kompleks ya. Jadi ketika kita menghadapi suatu peristiwa atau suatu momen, maka pikiran akan memberikan label, akan memberikan perbandingan, akan menilai suatu hal tersebut sebagai baik atau buruk. Nah, proses berpikir tersebut menghasilkan suatu getaran yang disebut sebagai vibrasi. Ketika kita sedang memberi makna atau menilai suatu peristiwa, meskipun itu terjadi sangat-sangat cepat di dalam batin atau di dalam mental kita ya, proses mental, selain dari suara-suara pikiran ya, sesungguhnya kita juga mungkin tanpa kita sadari telah memberikan rasa dari pemikiran itu. Itulah yang disebut sebagai emosi atau feel. Jadi terhadap satu peristiwa ya, secara singkat sebenarnya kita sudah memberikan getaran kepada hal tersebut melalui pikiran kita dan juga melalui rasa kita. Semua hal tersebut menghasilkan getaran atau vibrasi. Dan ketika kita bercakap-cakap, vibrasi tersebut kita pancarkan keluar diri kita, dan vibrasi ini akan menyentuh atau berinteraksi dengan vibrasi atau orang-orang lain yang berada di sekitar kita. Tidak hanya manusia ya, juga terhadap hewan, juga terhadap benda-benda lingkungan kita. Secara umum vibrasi dibagi dua ya, vibrasi positif, vibrasi negatif, vibrasi tinggi atau vibrasi rendah, sama saja. Vibrasi positif itu ketika secara umum misalnya ketika kita sedang membicarakan hal-hal yang baik seperti cinta kasih, belas kasih ya, ketika kita membicarakan mungkin misi hidup kita bersama orang-orang yang memiliki satu visi dengan kita, membicarakan keindahan alam, itu adalah hal-hal yang menyenangkan atau menenangkan batin kita. Nah, berkumpul dengan orang-orang yang memiliki vibrasi positif atau vibrasi tinggi, bergaul dengan mereka ya, itu akan membantu mengupgrade vibrasi kita sendiri. Itulah kenapa yang saya tahu di dalam ajaran agama Islam dikatakan berkumpullah dengan orang-orang soleh. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu atau saling menguatkan vibrasi kita, menguatkan tingkat kehadiran atau kesadaran kita di dalam diri kita sendiri. Jadi ketika satu orang misalnya menjadi pemimpin dari suatu kelompok, memiliki vibrasi yang tinggi atau tingkat kesadaran spiritualnya tinggi, maka vibrasinya itu akan membantu mengangkat orang-orang di sekitarnya. Secara fisik kita akan melihat perubahan gaya hidup dari orang-orang di sekitarnya tersebut. Hal tersebut biasanya terjadi, bisa jadi secara radikal, bisa saja terjadi secara perlahan-lahan. Begitu pula dalam hal vibrasi negatif. Ketika kita berkumpul ya dengan orang yang membicarakan hal-hal yang negatif. Hal negatif itu misalnya seperti membicarakan kekerasan, membicarakan ketakutan, ya, kemarahan, ketidakpuasan, ketidakberdayaan, ya, ataupun mengomentari ketidaksadaran atau dalam tanda kutip mengomentari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, kemudian mengulasnya lagi, membahasnya lagi, dan tanda kutip menggorengnya lagi, terus digoreng terus, baik ketika berkumpul bersama ataupun di dalam pesan-pesan melalui multimedia. Nah, hal tersebut membuat vibrasi negatif itu menjadi semakin besar, semakin luas. Siapapun
yang dalam keadaan tidak sadar ataupun tidak hadir sepenuhnya, maka akan mudah sekali terpengaruh di dalam vibrasi negatif ini. Pikir ketika kita terlalu sering membicarakan kenegatifan orang, membicarakan gaya hidup orang yang menurut kita tidak sesuai atau tidak layak, ya, sesungguhnya yang terjadi adalah kita tidak sedang merugikan orang tersebut, tapi kita sedang merugikan diri kita sendiri, karena otomatis ketika kita sedang membicarakan keburukan orang, vibrasi kita akan turun menjadi vibrasi yang negatif. Jadi ketika kita ngomongin orang, kita menilai, menghakimi orang, otomatis kita pun masuk dalam penilaian itu, kita menjadi orang yang memiliki vibrasi rendah atau vibrasi negatif tersebut, ya. Saya sendiri paham kadang-kadang sulit sekali untuk tidak membicarakan atau tidak memberikan penilaian terhadap situasi yang sangat besar, ya, pengaruhnya mempengaruhi banyak orang gitu ya, dan hal ini membuat tercipta suatu konflik di suatu lingkungan. Nah, sulit sekali bagi kita untuk tidak include, untuk tidak masuk ke dalam istilahnya obrolan vibrasi negatif tadi. Sulit sekali, kecuali kalau kita memang memiliki kesadaran yang tinggi, kekuatan kehadiran yang merupakan diri sejati kita di dalam diri kita sendiri, maka kita akan cepat mengetahui momentum ketika kita masuk ke dalam vibrasi negatif tersebut, dan kita menjadi sadar, menjadi aware. Semesta ini seperti cermin. Semesta ini memiliki hukum yang berlaku kapanpun, dimanapun dengan tepat, ya. Jadi ketika saya membayangkan ketika sedang ngobrol dengan membicarakan hal negatif dengan orang-orang yang kemudian kita menjadi bervibrasi, memiliki medan energi negatif di dalam diri kita, maka energi negatif itu ataupun obrolan-obrolan itu akan membekas di dalam hati kita, akan membekas di dalam tubuh energi kita, emosi negatif tersebut. Maka ini akan menjadi medan energi yang seperti layaknya hukum tarik-menarik, akan menarik atau mendatangkan apapun yang setara dengan apa yang ada dalam hati kita. Bayangkan kalau ini menjadi dominan. Ingat prinsip hukum tarik-menarik, dia akan mendatangkan atau merefleksikan atau menggemakan apapun yang selaras dengan medan energimu yang paling dominan. Jadi kalau misalnya membicarakan itu terus-menerus, bergosip segala macam itu, ya, bukan menggosipkan sesuatu yang belum pasti, ya, maksudnya membicarakan hal yang memang sudah pasti, tapi hal-hal yang negatif. Nah, yang seperti itu membawa kita menciptakan suatu medan energi dalam diri kita yang direspon oleh semesta ini melalui hukum tarik-menarik, sehingga dia malah mendatangkan peristiwa yang negatif tersebut ke dalam diri kita. Ini benar dan saya memang sudah mengalaminya. Jadi saya mempersepsikan suatu kejadian, ya, melalui pemikiran saya. Saya merasa muak, saya merasa kesel, saya merasa benci, dan energi kemarahan itu begitu besar sehingga layaknya sebuah energi, ya, yang akan meledak, ya, seperti balon itu. Saya membutuhkan pelepasan agar hati saya atau pikiran saya ini tidak terlalu sumpek. Jadi dengan cara yang paling biasa, yaitu saya curhat atau saya bercerita. Nah, ketika saya bercerita mengenai kemarahan saya, ya, seandainya saya bertemu dengan teman bicara yang bijaksana, maka responnya adalah satu, yaitu menetralkan energi yang saya pancarkan. Dan ini jarang sekali di zaman sekarang ini, ya, bertemu dengan orang seperti ini masih cukup jarang, orang yang cukup bijaksana ketika seorang bicarakan kenegatifan orang lain yang dimana dia juga mengetahuinya, tapi dia sanggup menetralkannya. Ini adalah contoh orang-orang yang sudah sangat langka sekarang ini, ya. Itu kalau kita beruntung. Tapi kalau kita tidak beruntung, ya, dalam tanda kutip, kita bercerita kepada orang yang justru juga malah terpengaruh dengan cerita kita sendiri, maka dia akan merespon vibrasi negatif saya dengan vibrasi negatifnya sendiri. Jadi kita akan bersama-sama menggodok peristiwa ini atau kejadian negatif ini terus menerus, dibalik lagi cerita itu, kemudian disambut lagi. Itu baru satu orang. Bagaimana nanti kalau 2 orang, 3 orang, 4 orang berkumpul? Jadilah, ya,
4 orang ini adalah orang-orang yang saling merespon dan menerima energi negatif atau vibrasi rendah yang dipancarkan dari satu orang pertama tadi. Sebenarnya saya pernah mengalami dua-duanya ketika saya menceritakan kepada satu orang dan dia menetralkan energi itu. Yang terjadi biasanya kalau kita terbiasa membicarakan kenegatifan orang, maka kita menjadi tidak puas. Kita tidak puas ketika gosip kita tidak direspon oleh orang lain. Rasanya orang ini nggak asik nih, masa orang ini nggak punya perasaan gitu ya. Karena ego kita ingin mendapatkan peneguhan bahwa orang yang menyakiti hati kita itu memang benar, dia memang orang yang layak untuk dibenci, layak untuk mendapatkan perlakuan yang tidak enak karena dia sendiri melakukan seperti itu. Jadi kita selalu membutuhkan peneguhan. Oleh karena itu ketika sedang bergosip ya, kita mencari orang-orang yang pas, di mana gosip itu nantinya menjadi lebih pulen dalam tanda kutip ya, menjadi lebih asik lagi. Terkadang gosip ini berhari-hari ya, nggak ada habis-habisnya. Ketemu si ini dibahas lagi, ketemu itu dibahas lagi. Ini bisa kamu lihat di infotainment ya, ketika ada satu kejadian yang menggegerkan Nusantara, maka berita ini akan digemakan di seluruh tanah air, akan akan digosipkan di satu stasiun TV, belum yang ini, belum lagi di media sosial. Berita-berita seperti ini sesungguhnya secara massal ya bersifat menurunkan vibrasi orang-orang yang membacanya. Jadi kita harus hati-hati memaintain energi kita, memaintain vibrasi kita agar tidak mudah terpengaruh pada hal tersebut. Saya pikir hal yang paling bijaksana kita lakukan adalah, memang betul terkadang karena situasi yang begitu menantang ya, saya sebut sebagai situasi menantang di lingkungan kita dimanapun itu ya, kadang-kadang kita bertemu dengan orang yang sulit, bertemu dengan orang yang egois, orang yang begitu besar energi negatifnya. Sulit sekali bagi kita untuk tidak memberikan label atau penilaian di dalam pikiran kita, di dalam diri kita. Belum lagi emosi yang memuncak. Nah, rasa sakit hati, tersinggung. Nah, menurut saya cara yang bijaksana adalah dengan menerima dan merasakan perasaan ini tanpa harus memantulkannya kembali kepada orang lain. Jadi istilahnya kita menetralkan ke dalam diri kita sendiri apapun yang tadinya datang kepada kita, yang tadinya memang pikiran kita melabelinya negatif ya. Oleh karena itu kita harus sangat kuat ya, kita harus sangat mindfulness untuk mengawasi bentuk-bentuk pemikiran yang muncul, bentuk-bentuk emosi dan reaksi yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Hanya dengan cara hadir seperti itulah sepenuhnya ya, mawas atau eling di dalam diri kita sendiri. Hanya dengan cara seperti itulah kita bisa menetralkan ya vibrasi negatif itu di dalam diri kita sebelum kita memancarkannya keluar ya. Meditasi, rangkaian ibadah di dalam agama manapun ya, itu memiliki fungsi ya untuk membantu kita menetralkan emosi negatif, menetralkan pemikiran-pemikiran negatif yang ada di dalam diri kita ini sendiri, dengan melakukan beberapa ritual tertentu, di mana ritual tersebut dimaksudkan agar kita, ritual tersebut misalnya doa ya, sembahyang atau apapun yang diajarkan agama masing-masing, itu berfungsi untuk meneguhkan atau menguatkan kehadiran kita di dalam diri kita sendiri, sehingga kita dapat mengawasi berbagai macam bentuk pemikiran atau reaksi emosi yang ada di dalam diri kita sendiri, sehingga kita hanya menjadi pengamat. Kita mengetahui suara-suara itu, kita mengetahui ada batin yang terluka, namun kita tidak perlu untuk meresponnya, apalagi membicarakannya. Mungkin saja kita membicarakannya satu kali, tapi kita tidak perlu menggorengnya berkali-kali, sehingga ini nantinya menjadi besar dan malah mendatangkan peristiwa yang tidak enak, yang nantinya kita alami sebagai karma instan ataupun akibat dari berkumpulnya vibrasi negatif itu ke dalam diri kita. Nah, saran saya, apabila kemarahan itu, kebencian itu begitu memuncaknya ya, emosi itu begitu kuat, kemarahan itu merupakan emosi yang sangat kuat, dan kita berada dalam tanda kutip kegilaan sementara ketika kita sedang marah. Ketika energinya begitu kuat, carilah orang yang menurut kamu cukup bijaksana
untuk mendengarkan curahan hatimu itu bukan orang sembarangan ya, adalah orang yang memang sudah memiliki kekuatan kehadiran ya, sudah cukup sadar untuk menetralisir energi itu sehingga dia dapat meresponnya dengan bijaksana tanpa harus memantulkan kembali vibrasi negatif, energi negatif yang kamu keluarkan tersebut. Yang namanya energi memang bisa berubah wujud ya, dan kalau sudah tekanan sudah terlalu tinggi itu bisa bisa bermanifestasi menjadi hal yang buruk kalau kita tidak awas. Nah, jadi salah satu caranya tadi yaitu jika kamu butuh curhat, silakan curhat pada orang yang benar-benar memiliki kesadaran tinggi gitu ya. Kemudian yang kedua, energi selalu bisa ditransmutasikan. Ya, kamu pernah lihat kan orang yang dalam kemarahan tinggi dia berolahraga. Nah, itu sesungguhnya adalah bagian atau cara dia untuk mengubah energi kemarahan atau negatifnya, istilahnya meleburnya menjadi sesuatu yang positif, atau pergi ke alam untuk grounding ya. Meditasi, ibadah itu baik sekali. Saya rasa cukup video kali ini. Saya harap ini dapat membantu teman-teman dalam bertumbuh lagi menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam hening.